Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Atau Ya. pagi, Bu. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini masih dilakukan dengan Zoom meeting ya, karena kita belum bisa bertemu dengan tatap muka langsung. Dan hari ini saya akan menjelaskan penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama ada arti Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Yang berarti Pancasila adalah 5 dasar. Dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, di sini selanjutnya ada simbol-simbol Pancasila, yaitu bintang, yang berarti bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada rantai yang berarti rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan penerus yang turun-temurun. Nah, lambang yang ketiga itu ada pohon beringin yang berarti dijadikan lambang untuk sila ketiga, yaitu artinya sebagai tempat berteduh dan berlindung. Selanjutnya ada kepala banteng yang berarti tenaga rakyat dijadikan dengan sila keempat. Terus yang terakhir ada padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang yang dijadikan sebagai lambang sila kelima, yang berarti melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima. Dan selanjutnya di sini ada Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara Republik Indonesia dan juga sebagai nasional, sebagai warga negara Republik Indonesia kita harus merealisasikan sebuah teori dari Pancasila itu sendiri di dalam masyarakat, bangsa, dan negara agar kita dapat mengetahui hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak diketahui. Isi Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadikan asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti membina kerukunan hidup antar sesama manusia, tidak melakukan penistaan agama, mengembangkan saling menghormati, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan tolong-menolong, lalu bersikap toleran kepada umat beragama dan atau berkeyakinan lain, dan yang terakhir adalah mempersilahkan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. Nah, selanjutnya Ibu mau Nurul untuk memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua. Menurut saya di sila kedua itu contoh penerapannya di sehari-hari itu contohnya kayak mengakui persamaan derajat, hak, terus kewajiban, hak asasi manusia lainnya itu tanpa membedakan suku, agama, ras, terus kepercayaan, jenis kelamin dan lain-lainnya. Terus yang kedua menurut saya itu kayak mengembangkan sikap saling mengasihi gitu antar sesamanya.
Itu aja Bu dari saya. Oke, jawaban dari Nur sudah baik ya. Sama seperti pada slide ini, sila kedua itu sama seperti yang Nurul berikan contoh tadi ya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antar sama manusia. Dan yang terakhir adalah mengakui dan memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, slide ketiga siapa nih yang mau menjawab atau memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Izin Bu, saya. Oke, Zalfa boleh, silakan. Jadi kan kalau sila ketiga itu Persatuan Indonesia ya Bu. Berarti Ya. kan kita semuanya harus bersatu. Walaupun contohnya yang pertama itu kayak misalnya beda-beda pendapat itu juga bisa bersatu. Maksudnya untuk kenapa ada beda-beda pendapat? Karena dari perbedaan pendapat itu bisa dijadi satu tujuan gitu. Nah, terus sama kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda itu tetap satu jua. Itu adalah simbolis dari kita juga kan. Dari situ aja kita bisa ngikutin untuk tetap bersatu gitu. Untuk tujuan bersama gitu, Bu. Iya, betul sekali. Dari jawaban dari Zalfa Kela juga sudah betul ya, teman-teman semua. Sama seperti pada slide Ibu, di sini ada contoh lain penerapan sila ketiga. Sama seperti yang Zalfa Kela tadi bilang, seperti mengembangkan sikap saling menghormat, menghargai keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, menjadikan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, dan yang terakhir mengembangkan sikap saling bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, selanjutnya Ibu mau Rahma Safitri untuk sila keempat. Baik Ibu, kalau menurut saya kalau buat penerapan sehari-hari yang sila keempat itu kalau setiap ada pendapat tuh kita menghargai pendapat tersebut Bu. Terus juga Ya. kalau kita mengambil sebuah keputusan itu melalui musyawarah Bu, dan yang paling sering kita lakuin itu adalah mengikuti pemilihan umum Bu. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Rahma Safitri. Nah, pada slide Ibu juga sama ya yang seperti Rahma Safitri katakan tadi. Di sini ada beberapa contoh lain mengenai sila keempat, yaitu seperti selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah seperti yang Rahma Safitri tadi bilang. Dan selanjutnya menghargai hasil musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, menghargai masukan orang lain, dan ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Dan yang terakhir adalah ada Alexander ya. Alexander, ayo silakan sila kelima penerapannya apa saja? Kalau menurut saya sih yang pertama itu kita harus menghormati hak-hak orang lain. Terus yang kedua, kita harus menjunjung tinggi semangat serta kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang berikutnya harus bekerja keras, Bu. Ya, semua yang dikatakan Alex itu benar ya, seperti pada slide Ibu. Di sini ada beberapa contoh lain, sama yang seperti Alex tadi bilang, seperti peduli dan membantu, mengurangi penderitaan yang dialami orang lain, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak boros, bekerja keras, dan menghormati hak-hak lain. Ya, selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab bagi siapapun yang ingin bertanya. Silakan dan Ibu akan memberikan nilai plus kepada yang bertanya pada hari ini ya. Ayo, siapa yang bertanya? Saya Bu mau bertanya. Oke, boleh Zalfa Sebenarnya Kaila. ya Bu, Boleh. sambil saya nambahin juga. Nggak usah, nanya aja. Ya, boleh.
apa hubungannya Pancasila ke pendidikan kewarganegaraan? Oh ya, oke, pertanyaan yang bagus ya dari Zalfa Kaila ya. Ibu akan menjawab karena dengan menyampaikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan ya, seperti yang sekarang sedang kita lakukan, itu bisa mendidik agar setiap warga negara tahu pengalaman sejarah, sistem kewarganegaraan, sadar apa yang ada di dalam negara, sehingga kita semua tahu antara hak dan kewajiban kita masing-masing. Sehingga nanti kita tidak akan kehilangan jati diri bangsa, bukan melulu demokrasi ya, Zalfa ya. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang, belajar PKN bersama teman-teman semua, agar kita semua tahu apa sih itu arti PKN dan tertanam, apa sih arti Pancasila dan tertanam dalam diri kita. Ya, selanjutnya, sudah cukup jelas, Zalfa? Cukup jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh Rahma Safitri, silakan. Ini Bu, saya mau nanya, kan tadi kan banyak penerapan-penerapan yang kita sering gunain kan Pancasila di kehidupan kita. Nah, kira-kira tuh ada tantangannya nggak sih Bu dalam penerapan Pancasila itu Bu di kehidupan kita? Oke, pertanyaan yang baik ya dari Rahma. Pertanyaan tantangan-tantangan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Tantangan-tantangan itu seperti menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara ya, warga bangsa Indonesia, dan selanjutnya yaitu tantangan selanjutnya itu menurunkan rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar, seperti tawuran antar daerah A dan B yang memiliki perbedaan itu bisa saja terjadi ya. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Ternyata semuanya sudah cukup mengerti dan memahami tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan ternyata penerapan Pancasila ini selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya teman-teman semua. Jadi kita tetap harus menerapkan sila Pancasila agar tetap terjadi kerukunan dalam kehidupan kita semua. Sekian dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.